Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang hormat Bapak Kepala Desa Panjenengan, Akhwan, yang hormat Ketua PBBI, Pak Supir, yang hormat pengurus Tamir, Ketua RW RT, tokoh masyarakat dan undangan yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini bisa hadir di Masjid Al-Islam Panjenengan dalam acara persiapan khitanan umum yang ke-47. Alhamdulillah, tahun 2025 ini khitanan umum ke-47. Kalau saya balik sebentar, berarti khitanan umum pertama tahun 1978. Jadi sekarang ini khitanan umum ke-47. Tahun 78. Misalnya anak itu umur 10, berarti anak khitan pertama itu sekarang umurnya 57 tahun. Jadi itu yang khitan pertama 57 tahun. Waktu itu belum ada listrik, masjid belum ada listrik, mungkin ya, karena di rumah saya juga belum ada listrik. Tahun 78 saya umur 21, jadi guru pertama kali di SMP 1 Sidoarjo, guru elektro. Mengapa kok ingat? Karena di rumah belum ada listrik, jadi guru elektro. Belum punya sepeda motor, terminal Sukodono, kemudian terminal Pasar Gayu, jalan kaki alun-alun ke SMP 1 Sidoarjo. Jadi tahun 78 Abah Taufik dan teman-teman itu punya ide yang besar, ya, karena dengan keterbatasan yang ada listrik kayak dulu ngono, tapi pikirannya kan visioner itu. Sudah bisa berpikir ke depan, sampai sekarang kita meneruskan sampai ke 47 tahun. Bapak-bapak dan saudara yang saya hormati, dalam Al-Quran tidak ada perintah khitan. Secara langsung tidak ada perintah khitan. Mengapa ada mengikuti khitan? Itu dasarnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Jadi itu perintah di Quran itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian menjaga kebersihan. Kemudian ada hadis Nabi Ibrahim itu khitan, dan cucu Nabi Hasan Husain itu khitan. Jadi orang Kristen itu kalau perintah sunat kok, sunat orang Islam itu memang tidak ada. Di Quran itu tidak ada perintah khitan secara langsung. Kalau perintah sholat, zakat, puasa, haji itu ada. Aqimi sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam. Perintah haji tambah aneh ini, walillahi alan nas, kewajiban manusia. Kalau puasa tadi kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Tapi haji bunyinya walillahi alan nasi hijjul baiti manis atau ilaihi sabila. Kewajiban ibadah bagi manusia. Apa itu menjelaskan? Padahal masuk Mekah itu harus orang Islam. Jadi seolah-olah manusia itu harus, meskipun Islam itu tidak mewajibkan, tidak ada paksaan masuk Islam, tapi manusia diperintahkan untuk ibadah haji. Walillahi alan nasi, bukan mukmin ini, alan nasi, kewajiban manusia. Jadi seolah-olah Allah itu mewajibkan nanti kalau orang tidak masuk Islam ya ditanggung sendiri dosanya. Jadi alhamdulillah kita ini, saya ini generasi berikutnya bisa melanjutkan sampai ke 47 tahun. Kalau saya bayangkan tahun 78 itu ada dua
tantangan untuk mengadakan khitanan pertama. Yang pertama tantangannya dana, duit itu kondi. Yang kedua budaya, kultur. Ya, nanti saya jelaskan ini apa. Yang pertama tantangannya dana. Kata ono khitanan, tapi terus duit itu kondi. Jadi tantangan pertama ini diatasi dengan urunan. Seperti sekarang ini. Alhamdulillah urunan satu anak kuotanya 200 ya Kang. Masih 200. Anak khitan satu masih 200. Nih. Jadi kalau 50, 200 kali 50 10 juta. Jadi kuotanya satu anak khitan sekarang ini 200.000 dikalikan 50 anak 10 juta. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua orang yang telah membantu. Ini jadi tantangan pertama bisa diatasi dengan urunan orang besar. Sekarang tantangan kedua budaya, kultur. Pada waktu itu tahun 78 saya membayangkan khitanan umum itu anaknya wong miskin. Nek anakku khitanan umum itu oleh bansos, Pak Lurah. Terus bagaimana cara mengatasi, saya membayangkan Abah Taufik dan teman-teman, bagaimana cara mengatasi, mengubah budaya itu angel. Kultur itu, kebiasaan itu harus contoh langsung. Maka cara mengatasinya sing dikhitan anak pamong. Harus ada buktinya. Nek ngomong tok gak iso. Budaya masyarakat menganggap anak khitan itu anaknya gak duwe oleh bansos. Ya apa cara mengubah budaya kultur itu? Maka anaknya perangkat, bila perlu anaknya Pak Lurah disunatno khitanan umum. Itu harus dengan contoh nyata. Nek ngomong tok gak gelem masyarakat. Jadi ndak tahu saya yang generasi pertama yang anaknya pamong iso apa. Tapi kira-kira begitu. Jadi tantangannya dua, dana bisa diatasi urunan, budaya harus diatasi dengan contoh nyata. Jadi alhamdulillah kita generasi berikutnya masih bisa meneruskan. Karena ini saya tadi melihat catatan. Jadi Abah Taufik itu kelahiran tahun 27, menikahnya tahun umur 23. Ibu saya menikahi umur 14. Wong banyak jadi makanya terus anak wakil ya. Jadi generasi dulu itu kan disebut baby boom. Baby ku bayi meledakan, anak itu dulu 13, 14. Sekarang anak loro wedi. Padahal di Quran itu ada tidak boleh membunuh anaknya ya. Jadi alhamdulillah bisa meneruskan. Kemudian ini saya sampaikan kepada Pak Lurah. Pak Lurah, saya ini dimarahi istri kalau menjadi ketua takmir. Rada aneh ini ya. Kasih rapat masjid. Jadi saya menjadi wakil atau menjadi apa saja saya siap. Tapi kalau ketua takmir ya karena dilarang istri. Kalau ikan res terkuat istri itu ya. Kalau dilawan nanti tidak kondusif rumah tangga itu. Jadi saya mau melaksanakan wakil atau yang lain saja asal tidak ketua karena istrinya itu. Saya sulit juga, logika saya gak bisa nerima, tapi kan gak kondusif rumah tangga ini ya. Jadi demikian Bapak-bapak dan saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena saya ini hampir 40 tahun kan guru elektro, guru matematika, itu katanya setuwo, kait belajar buku, belajar agama ya. Jadi saya membeli Sirah Nabawi, kemudian tafsir Quran perkata. Ya mungkin gak sebesar ini tapi saya belajar. Sirah Nabawi itu ada hubungannya dengan Nabi itu, sampai ini supaya hubungannya cerita dengan hadis. Jadi saya sendiri mengisi waktu tua ini menjaga toko, kemudian nulis saknoe, mudah-mudahan lebih manfaat karena tulisannya lebih dari usia saya. Alhamdulillah yang baca tulisan saya lebih hampir 2 juta kan. Karena tulisan itu saiki teknologi ku iso nang Amerika wis sembarang diterjemahkan langsung ya. Jadi mudah-mudahan itu bermanfaat. Jadi kalau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.